Saya minta maaf. Kak, suara masuk nggak Kak? Saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat An-Nabawi Media dimanapun kita semua berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di sore hari ini dalam rangka melaksanakan kajian buku ya, ngaji buku yang insya Allah sudah rutin kita laksanakan dalam beberapa pertemuan ya. Sekarang masuk ke pertemuan ke-6 ya, pertemuan ke-6 yang insya Allah akan melanjutkan di pembahasan bab yang sebelumnya kita telah membahas terkait dengan masanya Rustam Pasha ya. Di masa Rustam Pasha ini memang ada banyak sekali kebijakan-kebijakan politik yang sangat berhubungan dengan Samudra Hindia ya. Yang nanti di bab di bab 5 ini nanti akan ada beberapa tambahan ya terkait dengan masa seterusnya dari kebijakan Rustam Pasha, yang mana memang akan satu titik kritisnya adalah terkait dengan permulaan hubungan antara Imperium Ottoman atau Kekhilafan Ottoman dengan dengan Aceh. Ya, alhamdulillah di tengah-tengah kita sudah hadir Ustadz kita yang akan membawakan materi untuk bab 5 kali ini, yaitu yang berjudul Soekarno Mehmet Pasha dan Puncak Imperium tahun 1561 sampai 1579. Jadi cuma 2 tahun ya. Oke. Pada Ustadz Septian, waktu dan tempat kami berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadala bani Adam bil ilmi wal amal ala jamil alam. Wassalatu ala nabiyina Muhammad sayyidil arabi wal azam wa ala alihi washabihi nabiyil ulim wahlikum. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takunu nubuwwatu fikum masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha thumma takunu khilafatun 'ala minhajin nubuwah fatakunu masyaallah an takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha thumma takunu mulkan 'adon fayakunu masyaallah an ayakun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha thumma takunu mulkan jabariyan fatakunu masyaallah takun thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'ha thumma takunu khilafatan 'ala minhajin nubuwah thumma sakata. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah teman-teman An-Nabawi Media semua. Terima kasih Mas Adin yang telah mengantarkan pada teman sore ini dan para kru dari An-Nabawi Media. Sore ini kita akan membahas tentang kelanjutan buku The Ottoman Age of Exploration karya dari Giancarlo Casale, sebuah buku yang diadaptasi dari disertasinya di Harvard University. Ada beberapa informasi menarik yang perlu disampaikan baik terkait buku ini maupun bahasan yang kita diskusikan pada sore hari ini, bahwasanya yang namanya sejarah itu adalah suatu kisah yang memang diinspirasi atau diadaptasi dari data-data, dan ini juga perlu diperhatikan bahwasanya tidak setiap kisah masa lalu itu bisa dianggap sejarah dan harus ada penjelasan datanya, dan itu yang membedakan sejarah dengan yang lain. Nah, terkait hubungan Nusantara dengan kekhilafahan, baik itu khilafah sejak Abbasiyah, Umayyah, Abbasiyah, dan Utsmaniyah, itu bisa kita telusuri berdasarkan data dan fakta sejarah yang kita temukan atau kita dapatkan. Tidak bisa semata-mata berdasarkan karangan dari kita saja gitu. Dan yang sebenarnya membedakan antara kita sedang melakukan suatu hal, berbuat kisah mereka maupun kita sebenarnya sedang merekonstruksi atau menghadirkan kembali fakta-fakta masa lalu.
yang barangkali tentang kisah Nusantara dan khilafah ini banyak sekali yang tidak orang pahami ya. Kenapa? Karena memang beberapa faktor, di antaranya adalah bahwasannya ya di antaranya bahwasanya memang ketidakpopuleran masalah kisah tersebut, maupun hanya sedikit orang yang baru ya, atau hanya sedikit orang yang berkesempatan untuk bisa mengakses langsung data-data atau arsip-arsip atau sumber-sumber dokumentasi yang meriwayatkan atau menginformasikan tentang hubungan Nusantara dengan khilafah. Dan terkait yang kita bahas pada sore hari ini adalah satu bab ya, di mana di bab yang kita bahas, bab ke-5, itu membahas tentang peran Sokolu Mehmet Pasha ya, dalam masa dia menjadi Wazir Agung atau Grand Wazir di masa kekhilafahan Utsmaniyah. Jadi memang sekali lagi saya ingatkan bahwasanya menarik, setiap bab dari buku ini itu disematkan kepada para wazir agungnya atau kepada muawinnya. Kenapa begitu? Karena memang masalah sejauh yang saya baca bahwasanya masalah Samudra Hindia ini, karena buku ini membahas tentang politik Utsmaniyah dalam menguasai Samudra Hindia, itu sangat berkaitan atau berada dalam wewenang penuh para wazirnya. Sementara khalifahnya, baik itu di masa Sultan Salim I, Sultan Sulaiman Al-Qanuni, Sultan Salim II, dan Sultan selanjutnya Murad, itu masih tetap dia wazirnya justru yang sangat berperan dalam menguasai Samudra Hindia. Dan kita akan membahas pada masa setelahnya, itu masa Sokolu Mehmet Pasha. Sebelumnya Sokolu Mehmet Pasha ini sebelumnya bukan wazir yang langsung ya, urutan langsung setelah Rustam Pasha gitu. Tapi dia adalah seorang wazir yang setelah Rustam Pasha itu Ali Pasha, yang tidak lama ya, hanya 4 tahun berkuasa kemudian wafat. Makanya pada masa ini gitu kan, dari Rustam Pasha ini langsung ke Salim Pasha. Rustam Pasha itu kan sekitar 1561 Masehi. Langsung dilanjutkan oleh Sokolu Mehmet Pasha. Sokolu Mehmet Pasha ini seorang wazir yang dia memiliki kedekatan yang sangat luar biasa dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni, dan masa pemerintahan pun cukup panjang, bukan 8 tahun saja, tapi 18 tahun, atau ya sekitar 15 tahun. Ini salah tahun sebetulnya, karena dia diangkat menjadi wazir itu tahun 1564, bukan 61 sih. Karena pada tahun 1961 dia masih menjadi wazir kedua, atau ya di atas wazir agung, wazir kedua, dan wazir ketiga. Dan dia sebetulnya sudah merintis ya jabatan-jabatan strategis di masa Utsmani semenjak dia diangkat pertama kali menjadi komando pengawal kekaisaran pada tahun 1943. Terus nanti jadi Laksamana Tinggi Armada, terus menjadi gubernur jenderal atau gubernur di Rumelia pada tahun 1551, akhirnya menjadi wazir ketiga, wazir kedua, dan wazir agung, wazir pertama. Selama total kurang lebih 14 tahun, 3 bulan, 17 hari menurut perhitungan para sejarawan. Dan yang menarik bahwasanya Wazir Sokolu Mehmet Pasha ini juga berkuasa atau memerintah semenjak bersamaan dengan 3 khalifah sekaligus, yaitu pada masa Sulaiman Agung, Sulaiman Al-Qanuni, dan pada masa Salim II, dan pada masa Murad III. Seperti yang kita tahu bahwasanya Sulaiman Al-Qanuni itu wafat pada tahun 1566 di masa dia mengikuti perperangan atau serangan kepada Eropa. Di masa itu dia akhirnya wafat, kemudian digantikan oleh Sultan Sultan Salim II, sampai nanti akhirnya diganti terus sampai ke masanya Murad. Dan di masa itu ya dia banyak sekali dinamika ya, atau perannya gitu dalam memerintah
memerintah wazir, terutama ya yang dibahas dalam buku ini adalah masa-masa di mana dia mampu mengekspansikan dan memaksimalkan ya, politik Utsmani di Samudra Hindia. Ada beberapa langkah yang dia upayakan selama menjadi wazir terkait dengan Samudra Hindia, di antaranya bahwasanya dia berhasil ya menarik Portugis ke dalam satu kebijakan diplomatis ya, sehingga Portugis ini gitu, itu mati langkah, dan kemudian beberapa kebijakan ekonomi itu sangat maju di masa Sokolo Mehmed Pasa. Catatan yang lain adalah bahwasanya di masa ini pertama Portugis berhasil diikat ya, dimatikan ya, kekuatan politiknya di Samudra Hindia dengan beberapa perjanjian maupun dengan beberapa pertempuran langsung. Di masanya juga bahwasanya beberapa karena kekuatan Utsmani ini semakin kekuasaan wilayah Samudra Hindia, beberapa di sekitar termasuk yang di Sumatera akhirnya mencoba untuk mengaitkan dan menarik ya agar Utsmani itu terlibat dalam persekutuan politik, militer dan perperangan laut ya di sekitar wilayah mereka, yang tentu itu yang tentu itu berhadapan langsung dengan Portugis kan. Karena apa? Karena memang musuh-musuh dari para penguasa lokal yang ada di Samudra Hindia ya relatif ada Portugis gitu kan. Kenapa? Beberapa faktor diantaranya bahwasanya dari satu sisi ekonomi Portugis ini sangat menghancurkan ya dengan monopolistik dan dengan eksploitatifnya sikap monopolitik dan eksploitatif Portugis itu sangat membuat hancur ya, kekuatan atau potensi ekonomi dan kondisi politik dari para penguasa-penguasa sekitar Hindia dan Sumatera. Dan ini juga yang akhirnya membuat mereka ya, para penguasa ini melirik Utsmani yang sudah semakin nyata dan mentereng ya, kekuatannya itu ada di Samudra Hindia ya, untuk terlibat dalam perseteruan mereka dengan orang-orang Portugis. Berikutnya adalah bahwasanya baik itu dari segi ekonomi dan politik, yang kemudian ada dari segi ideologi atau agama gitu. Dan Portugis ini kan ternyata adalah bahwasanya kita tidak bisa menutup mata ya. Era imperialisme Barat itu seiring dengan era penyebaran agama Kristen. Nah ini yang tidak bisa kita pungkiri bahwasanya sehingga kita bisa melihat di sini ada semacam sikap defensif dari penguasa-penguasa itu untuk bisa meminimalisir dan menghilangkan pengaruh Portugis di wilayah mereka. Dan kekuatan dan potensi yang lebih potensial adalah tidak lain dan tidak bukan adalah Utsmani yang secara ideologi dan agama memiliki kesamaan dengan mereka. Nah, oleh karena itu dalam buku ini juga dijelaskan bahwasanya pada saat itu akhirnya para penguasa di India, seperti halnya misalnya tidak hanya di India, sebenarnya di Mesir, penguasa di Dekan di daerah Asia Selatan, kemudian juga penguasa di India, Nizamul Mulk, itu mereka mengharapkan agar Utsmani itu datang ke wilayah mereka dan memberikan bantuannya. Bahkan mereka meyakinkan bahwasanya Utsmani akan disambut dengan kesiapan mereka ya dalam menghadapi peperangan melawan Portugis. Dan ini menarik bahwasanya tidak terkecuali bahwasanya pada tahun 1562, sekitar 1562 juga datang duta lain, utusan lain dari penguasa-penguasa di lokal Samudra Hindia, yakni dari Sumatera, yaitu dari Sultan Alauddin Riayat Shah, yang merupakan seorang Sultan Aceh atau penguasa Aceh, gitu, yang mengajukan permintaan agar ya dikirimkan kapal artileri, kapal militer dari Utsmani
untuk menghadapi Portugis di Malaka. Nah, ini menarik bahwasanya inilah suatu hal atau langkah baru yang menjadi ya titik ya singgungan atau jaringan sejarah ya antara orang-orang Nusantara dengan Daulah Utsmaniyah atau Kekhilafan Utsmaniyah. Dan ini menjadi suatu suatu periode yang sangat memang kondusif gitu kan, memungkinkan di mana Utsmaniyah sudah mencapai kepada kematangan posisi mereka di Samudra Hindia. Kita sudah bisa membayangkan atau menggambarkan apa sih posisi atau arti dari kematangan gitu kan. Karena dari hampir sekitar sekitar berapa nih 50 tahun sebelumnya kita sudah membahas misalnya sejak masa di era Ibrahim Pasha dan lain sebagainya, itu bagaimana Utsmani itu mencoba untuk meneguhkan kekuatannya di Samudra Hindia, dimulai dengan cara tadi menyiapkan intelijen untuk bisa memberikan banyak sekali informasi soal Samudra Hindia, soal kekuatan yang potensial dan lain sebagainya, sampai nanti juga Ibrahim Pasha ini kan menyiapkan literatur dan informasi geografis soal Samudra Hindia, potensi kekuasaan di sekitar Samudra Hindia dan lain sebagainya. Dan ini kan dilakukan semenjak dari awal pembahasan buku ini sebetulnya, yaitu tahun 1520-an, sekitar 40 tahun sebelumnya. Nah, makanya di masa Soekarno Mehmet Pasha ini, Utsmani itu sudah mulai benar-benar terlihat ya di Samudra Hindia ini. Satu posisi yang lain bahwasanya para penguasa lokal ini juga sudah mulai beberapa kali ya berseteru atau perang melawan Portugis dalam memperebutkan wilayah sekitar mereka. Kalau kita lihat misalnya Aceh gitu. Aceh ini sebelumnya sudah perang berkali-kali ya dengan orang Portugis ini. Paling tidak sejarah mencatat 2 kali perang besar melawan Portugis gitu kan. Dan itu selalu Aceh itu kerepotan oleh Portugis. Nah, oleh karena itu memang masa yang pas gitu kan. Utsmani sudah kuat, seterusnya juga seterusnya juga para penguasa ini juga sudah mulai jengah gitu kan. Bertambahlah ketidaksenangannya dengan Portugis, dan satu sisi memang Portugis ini memang rival dari Utsmani di wilayah Samudra Hindia. Tadi ada kesamaan ideologi atau agama, ada kesamaan musuh, ada kesamaan juga masalah ekonomi politik. Nah, ini membuat gitu kan sangat-sangat dikatakan sebagai ini adalah kekuatan utamanya Utsmani melawan orang-orang Portugis. Dan apa yang terjadi pada saat itu, saya ingin menggambarkan secara ringkas saja apa yang sih terjadi selama zamannya Soekarno Mehmet Pasha ini. Bisa dikatakan kalau kalau Kasal ini mengistilahkan ya di masanya sebentar. Di masa Soekarno Pasha khilafah ini kan menjadi khilafah yang the soft world empire gitu kan. Jadi kekuasaan khilafah yang soft, lunak gitu kan. Kenapa? Memang karena bisa dibilang pada masa ini Utsmani itu tidak sedang ekspansif gitu kan, meluaskan kekuasaannya atau militernya atau pemerintahannya wilayah Samudra Hindia dan wilayah Samudra Hindia bila dibandingkan di masa yang sama bagaimana dia ekspansifnya dengan berusaha untuk menguasai wilayah Eropa. Di masa Sulaiman Al-Qauni juga tadi ya, saya akhirnya menyimpulkan wazirnya itu ke Samudra Hindia. Ternyata Sulaiman Al-Qauni itu sedang ekspansif ke Eropa gitu. Menguasai wilayah Eropa. Ya tadi setelah Salim I itu menguasai Mesir, akhirnya sudah menjadi khalifah, akhirnya terus ekspansif ke barat. Dan itu benar-benar militernya itu menguasai
wilayah tersebut dan menjadikan wilayah tersebut itu sebagai negara atau wilayah mereka baru gitu Utsmani ini. Tetapi berbeda dengan kepada Samudra Hindia di masa Sulaiman Al-Qaunani di sama Sokolo ini, yes, zaman Wazir Sokolo PMP Pasar, penguasa lokal gitu kan, lokal yang tadi pengaruhnya itu soft bagi Utsmani di sini sebenarnya soft, diplomasi soft gitu, diplomasi yang lunak gitu kan. Akhirnya Utsmani benar-benar menjadi kekuasaan yang penuh gitu kan di wilayah Samudra Hindia, bukan karena dia tuh menciptakan orang-orangnya untuk ditanam atau disimpan di para wilayah-wilayah baru tersebut atau di wilayah di sekitar Samudra Hindia, tapi karena memang ada loyalitas antara penguasa di Samudra Hindia ini dengan Utsmani gitu kan, para Utsmani. Akhirnya tadi seolah-olah memang nyata gitu kekuasaan Utsmani itu di Samudra Hindia, tetapi bukan kekuasaannya sendiri, tetapi memang karena loyalitasnya tadi emang ada baiat dari para penguasa-penguasa di sekitar Samudra Hindia termasuk nanti di Aceh kepada Utsmani, sehingga gitu kan Portugis akhirnya terdesak gitu kan, dan mereka akhirnya tidak bisa atau mati kutu lah istilahnya gitu dengan kekuasaan Samudra Hindia gitu. Kemudian apa yang kemudian yang menjadi kekuatan utama di sana adalah tadi jalur ekonomi dan perdagangan yang sudah dikuasai oleh Utsmani sekitar Samudra Hindia kan. Dengan berkuasanya atau dengan menaiknya pamor Utsmani di Samudra Hindia, bakal loyalitas dari para penguasa Muslim itu sudah pro terhadap Utsmani, sudah ada ikatan bahkan. Karena tadi beberapa korespondensi antara Nina Bulnuk, bahkan penguasa India, bahkan juga dari Sultan Aliuddin Riyad Shah dan lain sebagainya juga sudah mulai udah mulai nyata gitu hubungannya, sehingga Utsmani benar-benar menjadi leader atau penguasa di perdagangan di sekitar Samudra Hindia, dan itu artinya sebetulnya tidak secara langsung ya menaikkan perekonomian mereka dan kekuatan politik mereka secara utuh. Itu sebenarnya di masa Sokolo Pasha yang bisa kita ringkas. Berikutnya gitu ya, itu sih selain yang paling tentang Sokolo Pasha ya. Sehingga tadi rempah-rempah pun akhirnya suplai rempah-rempah pun lancar ke Utsmani gitu kan. Tanpa ya Utsmani itu harus masuk ke dalam wilayah Sumatera, wilayah India dan lain sebagainya gitu kan. Jadi suplai sudah, jadi dari jalur perdagangan situ tuh udah semakin dikuasai Utsmani. Kalau kita bisa bandingkan sebetulnya jalur perdagangan atau rute perdagangan Samudra Hindia ini sama seperti rute internasional hari ini, perdagangan internasional hari ini. Jadi ya selain Samudra Hindia tentunya adalah misalnya perdagangan Asia Pasifik dan lain sebagainya. Memang ini negara-negara yang menguasai wilayah ini adalah negara yang akhirnya secara otomatis juga akan menguasai perdagangan gitu kan. Makanya misalnya kita bandingkan hari ini India bagaimanapun berusaha untuk mencari menguasai ya jalur perdagangan internasional seperti hari ini. Dengan cara apa? Dengan cara apakah India itu Cina maksudnya. Apakah Cina itu langsung ekspansif terhadap wilayah di sekitar strategis? Tidak juga. Ternyata memang kekuatan politik, pengaruh politik, diplomatik dan lobby diplomatik dan ekonomi itu sangat kuat di wilayah beberapa negara seperti di Indonesia saat ini misalnya, terus juga di sekitar Laut Cina Selatan, kemudian juga di wilayah Afrika itu sudah kuat di Cina. Untuk apa? Tadi menguasai jalur perdagangan tadi. Nah seperti itulah Utsmani pada saat itu ya. Tentu dengan cara-cara yang tadi simpatik juga dari para penguasanya. Kenapa gitu simpatik? Saya ingatkan bahwasanya ada kesamaan ideologi dan agama, ada kesamaan kepentingan untuk melawan musuh bersama yaitu Portugis dan ada kesamaan antara visi tadi visi ekonomi dan politik, sehingga Utsmani benar-benar terbantu. Nah, sejauh apa wujud nyata tersebut? Nah, ini sebenarnya tidak terlalu dibahas dalam bukunya bukunya Sokolo Mehmet bukunya Giancarlo Casale ini gitu. Tetapi untuk penutup pembahasan tentang Sokolo Mehmet Pasha ini adalah bahwasanya di sanalah gitu kan. Coba admin di paling bawah itu ada peta gitu kan. Di paling akhir
makalah ini ada peta, ada gambar peta gitu. Nah itulah di sana akhirnya bahwasanya lanjut. Nanti tolong di zoom aja oleh operatornya gitu. Nah, di sini peta di sini menarik bahwasannya akhirnya ini praktek soft empire dari Sultan Muhammad Pasha ini sehingga gitu Utsmani itu kekuatannya membentang gitu dari Maroko sampai ke Sumatera gitu. Dari utara itu dari Eropa sampai ke selatan itu Samarkand dan sebagainya gitu. Di sana gitu ada berapa dan di sana dikatakan bahwasanya gitu dari Maroko sampai ke Sumatera dari sepanjang jalur Samudra Hindia dari Tanjung Harapan sampai ke Sumatera ini kan gini jalur Samudra Hindia itu kan dari Tanjung Selatan Afrika ke utara ke arah kanan terus nanti ke Teluk ke wilayah Teluk ke Laut Merah terus nanti ke ke wilayah Irak gitu kan terus nanti turun lagi ke Afghanistan ke India terus ke Sumatera itu adalah wilayah kekuasaan Samudra Hindia. Nah di sana sepanjang itu bahwasanya dikatakan ini yang paling penting bahwasanya Utsmani gitu kan itu dianggap sebagai the most important the autonomous authority as caliph kan. Nah Utsmani ini gitu kan yang terpenting adalah bahwasanya itu sepanjang wilayah tersebut itu dianggap sebagai khilafahan sudah dikenal sebagai khilafahan. Apa sih khilafah gitu ini juga kita tidak bisa lepas atau tidak peduli gitu kan dengan terminologi khilafah yang pada saat itu memang sudah populer. Khilafah ini adalah suatu bentuk atau suatu ajaran Islamnya, masalah kepemimpinan dan konsep pemerintahan tunggal dalam Islam. Konsep kepemimpinan tunggal yang menyatukan umat Islam dalam urusan dunia dan agama gitu. Dan ini sudah disadari oleh pada tahun berapa itu 1569 65 itu sudah disadari kan oleh orang-orang Islam di sepanjang tadi yang saya sebut gitu kan. Bahwasanya Utsmani itu dianggap sebagai khalifah, sebagai khilafah. As Caliph of the universal community of believers was recognized on a scale never recorded before or since. The saving formal expression in Friday sermons. Yang dia diekspresikan ya dalam pembacaan doa, dalam khutbah Jumat gitu kan, khutbah Jumat of Muslim host of forcing from the Horn of Africa to Indonesia. Jadi sepanjang Afrika dan Indonesia itu namanya Khalifah Utsmani ya, Sulaiman Al-Qauni itu disebut-sebut dalam khutbah Jumat. Kalau kita khutbah Jumat ya, ini yang laki-laki saat ini sering didoakan kan yang namanya Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali gitu kan. Pada masa itu pun tadi Khalifah yang hidup pada masa mereka pun didoakan juga gitu kan. Dalam masa yang saat itu memang Sulaiman Al-Qauni, Salim I dan Murad yang berikutnya di masa Sokolo ini. Yang menarik itu bahwasanya Utsmani itu sudah dianggap sebagai khalifah. Kemudian juga Muslim state establishing direct relation with Ottoman during this year. Banyak juga umat kekuasaan Muslim sepanjang daerah tersebut yang dia juga memiliki hubungan dengan Utsmani gitu kan. Tadi hubungan apa? Ya, tadi beberapa memang memiliki hubungan apa ya istilahnya atasan dan bawahan gitu kan, sebagaimana nanti Aceh pun gitu kan itu berbaiat kepada Utsmani. Dan belum lagi gitu kan wilayah yang belum terjangkau seperti misalnya ke Cina gitu kan itu juga ke Cina ini sudah juga tidak bisa ditunjuk ya. Ada Cina tuh wilayah Cina itu juga sudah ada khutbah di sana gitu kan. Dan beberapa yang lain bahwasanya komunitas Muslim yang lain juga sudah mendukung atau terbuka dengan Utsmani seperti itu. Dan yang dicapai oleh Sokolo Mehmet Pasha yang dengan politik soft empire-nya.
Artinya, gitu, Politics of Empire ini akan kita mudah cerna ketika kita membandingkan dengan di masa yang sama bagaimana Sulaiman Al-Qauni itu sedang ekspansif juga ke wilayah Eropa, justru untuk meluaskan kekuasaannya, gitu, Hard Empire lah gitu. Jenis serinya tuh maju terus, akhirnya berhasil melakukan, kemudian wilayah itu ditaklukkan menjadi wilayah Utsmani, ya, seperti itu kira-kira. Tetapi gitu untuk wilayah Samudra Hindia ini tidak seperti itu, gitu. Karena apa? Mereka pun akan ekspansi pun, ya akhirnya bertemu dengan umat Islam juga, gitu. Tidak untuk menaklukkan Futuh gitu kan. Emang karena wilayah tersebut juga secara fikih ini tidak, ini bicara secara fikih misalnya sudah wilayah Islam, wilayah kaum muslimin sudah, ya udah disatukan saja gitu kan. Makanya wilayah-wilayah ini akhirnya menganggap Utsmani sebagai khalifah. Didoakan Khalifah Sulaiman Al-Qauni itu setiap ibadah atau khutbah Jumat. Beberapa juga akhirnya memiliki relasi hubungan dengan kekuasaan Utsmani dan seterusnya. Ini yang terjadi ketika pada abad ke-16. Nah, oleh karena itu memang sebetulnya wawasan atau fakta, mentalitas gitu kan, orang-orang di sekitar Samudra Hindia tidak terkecuali di Nusantara itu menganggap pada waktu kurun abad ke-16, terutama di masa Khalifah Fasa, menganggap Utsmani sebagai khalifah. Dan mereka juga sudah menyatakan gitu kan, memberikan dukungan gitu kan kepada Utsmani, dan bahkan mengaitkan gitu kan identitas mereka, entah mereka sebagai Muslim Nusantara, Muslim India yang lain, itu sebagai berbayat kepada Utsmani. Lupa saya. Ya, pada Utsmani kan seperti itu. Tanya, ya ini apakah karangan atau bukan? Dengan melihat buku ini saja misalnya, ini buku, ya itu di covernya ada di situ. Ya covernya ada di slide gitu, di layar gitu. Itu sudah orang kelihatan, oh ini bukan suatu angan-angan, suatu karangan gitu kan, suatu yang fiksi dan lain sebagainya. Ini ditulis berdasarkan riset gitu kan, doktor riset PhD dari yang kalau nggak salah yang mengupas tentang masalah ini. Meskipun nanti selain buku ini pun ada buku yang lain gitu, misalnya Ghazali misalnya menceritakan tentang dia mengutip buku yang lain, misalnya bukunya siapa lupa saya, apa sih lupa, Utsmani and between relation Utsmani and Portugis in Ocean atau apa saya lupa, disertasi juga gitu kan. Jadi hubungan antara Utsmani dengan Portugis di Samudra Hindia dan sebagainya. Itu ya sebenarnya. Ini bukan satu hal karangan dan sebagainya. Nah, yang menarik bahwasanya dari sinilah akhirnya ini kan satu periode awal gitu kan, hubungan antara Utsmani dengan Turki gitu. Dan Utsmani dengan Aceh atau kuasa Nusantara. Yang itu juga nanti pada masa-masa berikutnya itu bakal sangat banyak cerita dan tentang hubungan antara Utsmani ini dengan Nusantara di masa-masa berikutnya. Yang dari mana gitu kita akan mendapatkan data tersebut? Banyak sekali, udah open source gitu, open sumber terbuka gitu, dan kemana arsip-arsip itu sudah mulai bisa diakses, dijangkau oleh para peneliti sejarah belakangan. Entah itu arsip Portugis, entah itu arsipnya dari Nusantara sendiri, di Aceh sendiri, di Nusantara sendiri banyak sekali peninggalan Utsmani yang sekarang masih bisa diakses. Nah, yang terlebih adalah bahwasanya arsip-arsip Utsmani juga sudah banyak yang bisa diakses hingga hari ini. Yang itu karena Utsmani ini ada suatu negara besar ya, sangat masuk akal gitu kan. Pengarsipan mereka pun sangat luar biasa rapi dan hebat gitu, sampai detail gitu untuk bisa menjelaskan apa saja sih yang terjadi pada masa mereka masih eksis gitu sebagai kekhilafahan. Tidak hanya khusus dengan Nusantara sebetulnya, tetapi segala arsip, segala hubungan relasi dengan bangsa-bangsa yang lain, umat yang lain itu pun sudah terekam gitu kan. Dan yang kita soroti adalah bahwasanya bagaimana hubungan mereka dengan di wilayah Nusantara seperti itu. Dan ini yang sebenarnya saya katakan tadi di awal, bedanya sejarah dengan cerita fiksi adalah bahwasanya kita berdasarkan data, berdasarkan dokumen gitu.
Dan kita tidak bisa menyimpulkan secara terburu-buru bahwasanya tidak ada hubungan khilafah dengan Nusantara, atau menyimpulkan buru-buru khilafah itu, Nusantara itu menjadi bagian dari khilafah dan lain sebagainya, itu terburu-buru. Kita berbicara berdasarkan arsip, berdasarkan dokumen, berdasarkan fakta sejarah. Nah, ini yang terjadi bahwasanya fakta hari ini yang kita bisa andaikan kita open minded dan open literatur gitu kan, kita akan menemukan bahwasanya Belanda di Nusantara pun, di Utsmani pun, itu arsip-arsip banyak yang sudah terbuka yang menceritakan tentang hubungan mereka dengan Nusantara. Nah, oleh karena itu saya menarik bahwasanya apa yang dikatakan oleh seorang sejarawan Belanda beberapa bulan yang lalu, yaitu Dr. Ismail Hakikadi, yang mengatakan bahwasanya ketika yang itu dulu ramai-ramai soal hubungan Utsmani dengan Jawa misalnya, yang kemudian di framing oleh sejarawan Indonesia, tidak ada gitu hubungan Utsmani dengan Jawa dan lain sebagainya. Tapi menarik bahwasanya Ismail Hakikadi, seorang sejarawan Belanda, sejarawan Turki, yang mengatakan bahwasanya kalau belum ditemukan dokumen di arsip Ottoman bukan berarti tak ada hubungan antara Utsmani dengan Jawa, seperti itu. Nah, makanya gitu kan, ini semakin nyata bahwasanya wilayah Nusantara itu sudah memiliki hubungan dengan khilafahan sejak masa Utsmani, terutama yang kita bahas pada saat ini, seperti itu ya. Dan termasuk buku di belakang saya misalnya, ini buku Ottoman South Asian Relation, Source from the Ottoman Archive. Nah, ini tulisan karangan dari Ismail Hakikadi. Nah, ini buku ini, nah, itu berisi tentang ya dokumentasi arsip dari arsip Utsmani ya, tentang hubungan mereka dengan Asia, tentang hubungan mereka dengan Asia Tenggara. Gitu. Dan menarik bahwasanya ya tadi, ketika kita membuka halaman pertama, halaman daftar isi misalnya, buku ini sekitar 1000 halaman membahas tentang hubungan antara Utsmani dengan Asia Tenggara. Dan di bab pertama itu membahas tentang dokumen on 16th century Ottoman contact with Aceh gitu. Nah, di sini dibahas tentang menarik ya, ternyata gitu kan, pembahasan sini aja udah sampai hampir 100 halaman kan di buku ini ya, tentang arsip doang. Pertama memang letter from the Sultan of Aceh Alauddin Khahar to the Ottoman Sultan Sulaiman Al-Magnificent, requesting cooperation against the Portuguese, tanggal 22 sampai 12 Januari 1966. Terus antara tadi sepanjang Aceh ternyata juga banyak dokumen sepanjang waktu itu. Nah, oleh karena itu ini gitu kan, kalau dikaji lebih detail per subbab itu sangat menarik gitu kan. Buku ini baru terbit tahun 2019 kemarin, bersih tentang 1000 halaman tentang hubungan Aceh dengan Utsmani. Saya juga baru dapat hari apa ya, baru-baru ini, hari Minggu kan lalu lah kita. Yang menarik bahwasanya bahkan sampai ke, tadi kan abad 16, sampai ke abad ke-20, sampai ke abad 20, sampai ke masa masa di Indonesia, ketika masa zaman sejarah pergerakan di Indonesia. Ini ya menarik bahwasanya dari buku-buku ini kita akan melihat Utsmani gitu kan, itu memiliki sejarah yang sangat panjang dan sangat luar biasa dengan Nusantara, termasuk nanti di masa sekolah Mehmed Fasa ini menjadi awal-awal di mana gitu kan relasi hubungan awal, periode awal antara Utsmani dengan Nusantara yang dibangun berdasarkan soft empire tadi. Soft empire ada bahwasanya tadi ada hal-hal kan agar gitu kan pengaruh Utsmani ini semakin nyata di Samudra Hindia, justru bukan dengan mencaplok dalam tanda kutip ya, atau menguasai atau menjadi penguasa baru di wilayah-wilayah tadi. Bandingkan misalnya dengan di Yaman ya, di Yaman itu Utsmani itu bikin orang Turki itu dijadikan gubernur di sana, atau orang
Mesir atau orang Turki itu jadikan gubernur baru di sana. Tapi untuk wilayah-wilayah Samudra Hindia yang lain di India dan Sumatera justru dibangun relasi yang kuat antara kedua ini sehingga Utsmani ini menjadi semakin kuat gitu kan pengaruhnya di Samudra Hindia. Itu dari Utsmani sendiri. Dari segi Acehnya memang ini menjadi peluang gitu bagi Aceh untuk menguatkan relasi mereka gitu kan dengan kekuasaan Islam lain secara ideologi dan agama gitu. Ini menguatkan mereka, bahkan menguatkan jadi segi keislaman gitu. Kedua dari segi ekonomi dan politik ini juga menguatkan kekuasaan mereka, terutama ketika melawan Portugis, kekuatan Portugis yang sudah berpuluh tahun menguasai Malaka. Ini memang masa-masa yang sangat pas gitu kan momentumnya, yang akhirnya hubungan antara dua kekuasaan ini menjadi semakin erat dan terjalin baik gitu. Sehingga memang hasilnya ada nanti ketika mereka dua kekuatan ini ya Aceh dan Utsmani berhasil kemudian mengusir Portugis dari Selat Malaka. Itu saja mungkin. Itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin bisa diperjelas di sesi diskusi atau tanggung jawab. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustadz Septian Awe yang telah memberikan materinya, menjelaskan di masa Menteri ya, Wazir Agung Sapolung Ahmed Pasha ya, dan Puncak Imperium. Nah, mungkin kalau dari dari saya pribadi sebagai moderator ingin menyampaikan bahwa untuk teman-teman bisa menyampaikan pertanyaannya ya lewat chat di Zoom. Nanti silahkan untuk disampaikan, atau kemudian untuk teman-teman yang menyimak di YouTube bisa juga disampaikan chatnya di kolom chat ya, kolom chat untuk pertanyaannya. Nanti untuk hal-hal yang mungkin tadi cukup kurang jelas atau kurang dapat alurnya dan sebagainya, nanti mungkin kita bisa diskusikan di forum tanya jawab ini. Terus juga untuk teman-teman yang mungkin bertanya tadi terkait dengan slide yang nggak jalan-jalan dan sebagainya, ini memang dikemas dalam bentuk bab buku ya, jadi memang terjemahan bebas dari buku tersebut, dan sehingga memang lebih tepat untuk kita baca ya runut dari atas ke bawah, dan juga nanti ini juga sebagai kelanjutan dari pembahasan di bab-bab sebelumnya. Ustadz Septian mungkin sebagai pembuka nih, tadi kan disebutkan ya bahwasannya hubungan antara Utsmani dengan wilayah-wilayah yang lain kan terutama di Samudra Hindia itu cukup erat. Nah, di sini juga digambarkan oleh penulis oleh Kasale bahwasannya ada wilayah yang memang khutbah Jumat itu disebutkan nama-nama khalifah dari Utsmani. Pertanyaannya, apakah memang kemudian kalau khutbah Jumat itu disampaikan di nama-nama khalifahnya itu disebut, apakah otomatis wilayah tersebut berbaiat dengan Utsmani? Gitu. Mungkin itu sebagai pembuka, Kang. Ya baik, apakah otomatis gitu kan berbaiat? Sebetulnya sih tidak otomatis ya, tetapi memang ini justru buah dari baiat, buah dari kepatuhan, ketundukan, maka akhirnya khalifah itu disebut-sebut dalam khutbah Jumat atau dalam sholat Jumat, dalam doa sholat Jumat. Kalau di bagian doa itu kan suka ada doa pada kaum muslimin dan lain sebagainya. Dan ini juga sebenarnya bukan otomatis ya, tapi ketika disebut itu berarti emang buah dari adanya ketundukan atau kepatuhan atau pengagungan ya dari mereka terhadap sultan, terhadap khalifah. Ini kan seperti itu. Dan ini terus berlangsung sampai beberapa waktu setelahnya. Bahkan terlalu jauh sih sebenarnya. Bahkan nanti ketika zaman di abad 19-20 itu menjadi hal yang lumrah untuk disebutkan
khalifah ini dalam sholat Jumat. Tadi untuk apa? Untuk meneguhkan bahwasanya ini pemimpin, ini pemersatu umat Islam. Terutama nanti di masa pan-Islamisme di abad ke-20, untuk meneguhkan bahwasanya kita sudah ada harapan untuk bersatu, sudah ada harapan untuk menjadi pemicu atau bahan bakar ya, atau apa sih istilahnya, dinamitnya untuk melawan penjajahan kolonial hampir di seluruh dunia Islam. Maka Khalifah Abdul Hamid misalnya itu disebut dalam khutbah Jumat. Begitu, Mas Adit. Ketundukan ini maksudnya baik taat atau yang lain? Iya, baik. Ini kan secara fikih gitu kan. Kita harus melihat dulu ketundukan itu seperti apa. Sepertinya juga tidak ketundukan sebagaimana kenegaraan kan, seperti itu. Untuk abad-abad belakangan ya. Tapi memang untuk abad-abad di awal, memang ketika penguasa-penguasa di wilayah kaum muslimin itu adalah umat Islamnya sendiri di masa kesultanan misalnya, memang ada baiat, kita ada kepatuhan kepada Utsmani untuk patuh tunduk gitu kan, menjadi integral dari kekuasaannya, wilayahnya. Nanti mungkin di buku-bukunya akan dibahas. Tetapi kan berikutnya adalah bahwasanya apakah nanti dari Utsmaninya sendiri itu akan memberikan instruksi politik atau memberikan delegasi politik dan lain sebagainya pada wilayah Nusantara yang nan jauh di sana ini secara formal dan ajak, itu kan tidak ditemukan bukti-bukti historisnya atau bukti sejarahnya. Kita akan melihat bahwasanya ini seperti yang telah dibahas di pertemuan yang pekan lalu, kita akan melihat bahwasanya ini menjadi sesuatu yang kita ya wajar lah gitu, karena memang sangat jarak dan tempat yang sangat berjauhan, juga situasi, kondisi atau komunikasi politik dan keamanan pada saat itu yang memang tidak mungkin untuk hal tersebut terjadi, dan memang tidak pernah terjadi gitu kan. Sebagaimana tersistemkan Nusantara ini bagian dari Utsmani, tetapi memang secara umumnya sudah gitu. Dan ini bisa dibandingkan misalnya ketika bagaimana Utsmani itu memandang dan mengurusi wilayah-wilayah di Syria, wilayah-wilayah di Timur Tengah, bahkan wilayah di Eropa Barat. Itu memang terstruktur memang menjadi provinsi-provinsinya. Dan ini yang membuat terstruktur provinsinya, dan beberapa orang Turki itu memang dijadikan gubernurnya di sana, dijadikan penguasanya. Dan ini yang akhirnya membuat kita menjadi lebih terang ya, tidak terjadi seperti itu di Nusantara. Kita hanya melihat bahwasanya memang ada kepatuhan, ketundukan, baiat, taatan kepada sana, tapi tidak ada hal yang lebih setelah itu. Begitu Mas Adin. Adapun nanti misalnya hubungan komunikasi Utsmani dengan Nusantara itu semakin kuat, misalnya di abad 19 dan 20, tapi persoalannya adalah di abad 19-20, misalnya di Nusantara atau di Jawi, di Nusantara lah, di Asia Tenggara, ternyata kan hampir sebagian besar itu kan bukan wilayah umat Islam, menjadi wilayah kolonialisme, wilayah negara-negara kolonial, mau itu Inggris, mau itu Belanda, Jepang dan lain sebagainya. Nah, makanya oleh karena itu mereka pun ketika menyebut dalam khutbah Jumat ya tadi baiat dan lain sebagainya juga agak aneh gitu kan, baiat kepada khalifah, tetapi kekuasaan mereka dikuasai oleh orang kafir gitu kan, dan mereka juga khalifah pun tidak banyak memberikan sesuatu yang ya tadi memandang memang itu bukan wilayah jauh lah gitu, jauh lah, buat susah ngurusnya gitu, jauh seperti itu, kayak gitu ya. Dan sisi lain memang mereka juga Utsmani ini juga sedang mundur-mundurnya pada masa-masa itu. Maka oleh karena itu memang ketika disebutkan dalam khutbah Jumat pada masa-masa itu, saya sangat menduga bahwasanya memang karena ini sebagai simbol perlawanan terhadap kolonialisme, di mana ketika masa itu pun Utsmani telah gencar gitu kan untuk secara geopolitik mengemas bahwasanya mereka itulah sebagai negara pelindung dunia Islam, sebagai pemimpin agama dan spiritual addunya wadin gitu kan, bagi umat Islam seluruh dunia. Begitu Mas Adit.
Oke, baik, terima kasih Kang Septian. Mungkin kalau di masa-masa setelahnya itu lebih banyak berhubungan dengan konsulat ya, konsulatnya Iya. Utsmani. Nah, yang menarik ini, konsulat itu kan satu, ini menarik. Utsmani mendirikan konsulat di misalnya di Batavia dan di Singapura. Ini kan secara real itu memang berarti gitu kan, ada ketertarikan Utsmani dan kepedulian Utsmani kepada Muslim Nusantara, sehingga semakin nyata lah peran Utsmani dan sumbangsi Utsmani bagi orang-orang Muslim terutama di Nusantara. Itu secara realnya. Tapi secara fakta hukum ini kan menjadi menarik bahwasanya dengan didirikan konsulat oleh Utsmani di wilayah Batavia, di wilayah Batavia itu jadi untuk wilayah Hindia Belanda, dan wilayah Singapura itu untuk wilayah Nusantara Inggris gitu kan. Jadi Inggris. Ini kan cara fakta hukumnya berarti kan sudah membuktikan bahwasanya Utsmani mengakui bahwasanya wilayah itu bukan wilayah mereka. Gitu. Artinya Nusantara itu bukan wilayah mereka, menjadi wilayah Belanda dan menjadi wilayah Inggris. Karena konsep konsulat itu kan konsep departemen luar negeri kan untuk hari ini misalnya. Yeah. Berarti kan itu memang relasi hubungan dengan departemen luar negeri lah, masalah luar negeri gitu. Seperti itu. Ini kan sebenarnya menarik ya ketika kita mengemas masalah konsulat ini. Mungkin nanti di pertemuan yang lain kita akan secara detail membahas tentang konsulat ini. Cara faktanya, fakta realnya memang akan sangat membantu dan menolong umat Muslim Nusantara mau itu di Batam. Jadi di buku ini misalnya itu banyak sekali menolong gitu, penjelasan tentang bagaimana konsulat Utsmani itu baik yang ada di Batavia maupun yang di Singapura sangat-sangat membantu orang umat Muslim Nusantara untuk menjadi lebih maju, karena memang mereka mundur sekali ya. Kehidupan mereka sangat jauh kacau gitu kan, karena memang di bawah pemerintahan kolonial. Dengan adanya konsulat Nusantara itu, konsulat Utsmani Nusantara itu akhirnya kehidupan mereka tadi taraf pemahaman mereka terhadap dunia dan agama semakin meningkat, karena memang Utsmani sangat aktif dengan melalui konsulatnya untuk berdakwah, termasuk juga aktif ya untuk mempropagandakan soal bahwasanya mereka adalah seorang pemimpin dan bagi dunia Islam. Mereka ada simbol bagi umat Islam seperti itu. Ya akhirnya tadi menjadi bahan bakar juga untuk orang Muslim Nusantara di Jawi, misalnya di Jawa itu tadi melakukan perlawanan terhadap pemerintahan penjajah atau pemerintahan kolonial, menjadi inspirasi Utsmani ini seperti itu. Pengaruhnya emang terasa seperti itu. Begitu Mas Adin. Ya, sip. Ya, ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman di Zoom ya. Ada yang berhubungan dengan tadi pertanyaan saya terkait dengan baiat dan hubungan Nusantara dengan Utsmani. Ada juga yang memang nanti ke peran dari wazir itu sendiri ya. Nanti saya bacakan aja. Ini dari pertanyaan dari Sari Hermalina. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Pertama, dari ekspansi yang dilakukan oleh Utsmani dan adanya baiat dari penguasa muslim-muslim di Samudra Hindia, termasuk Aceh di dalamnya, maka dapat disimpulkan bahwa Aceh merupakan bagian dari kekhilafahan Utsmani melalui jalinan hubungan politik dan ekonomi tanpa adanya pengambil alihan kekuasaan. Pertanyaannya, apakah benar begitu kesimpulannya? Lalu kemudian yang kedua, pada masa Sulaiman Al-Qanuni ini, sejauh mana kewenangan seorang Grand Vizier, Wazir Agung, apakah bisa dikatakan hampir sama atau sejajar dengan kewenangan Khalifah itu sendiri dalam pengambilan kebijakan? Ini sebenarnya mirip dengan beberapa pertanyaan di bawahnya ya, terkait dengan tupoksi tugas-tugas dari Wazir Agung gitu. Apakah memang bagaimana fakta tugas Wazir Agung saat itu gitu? Apakah memang kedudukannya sama dengan menteri yang ada di dalam sistem saat ini, atau memang dia punya sistem tersendiri, atau memang sama juga dengan penjelasan di kitab Azizah terkait dengan muawin ya, terkait dengan muawin tafwid dan lain sebagainya, yang memang nanti ada yang khusus untuk mengurus administrasi saja, ada yang wewenangnya sama dengan khalifah. Bagaimana Ustaz? Ya baik. Soal Aceh misalnya, soal Aceh tadi gitu. Sebenarnya tidak hanya Aceh, nanti juga di wilayah Nusantara yang lain. Bagaimana hubungan mereka dengan Utsmani
saya ya tadi sejarah itu kan berdasarkan apa yang dokumen yang ada ya, dokumen yang dibaca dan dokumen atau sumber-sumber sejarah yang bicara gitu. Memang bahwasanya secara historis berapa sultan atau kesultanan Nusantara itu mencoba mengaitkan diri mereka dengan pemerintahan resmi yang ada di Timur Tengah, pemerintahan khilafah Islam. Sama seperti misalnya tadi Sultan Al-Din Yahya Shah itu juga sama yang dia Al-Din Qahar gitu. Nah, itu juga sama yang dia mencoba mengaitkan kan kekuasaan mereka dengan Utsmani gitu. Nah, pada masa itu sebenarnya gitu kan bisa dikatakan maksudnya Utsmani atau Aceh gitu kan itu menjadi wilayah Utsmani, provinsi gitu kan. Menjadi wilayah Utsmani. Dan apakah masa itu juga terus berlangsung seterusnya gitu kan, ideal seterusnya. Nah kan kita berbicara sejarah, faktanya memang tidak namanya ideal kan. Misalnya Aceh gitu, Aceh ketika berhubungan dengan Utsmani ya tetap berlanjut dengan Utsmani, tapi pada masa-masa setelahnya kita akan melihat dokumen-dokumen yang lain, ada masa kekosongan jaringan antara Utsmani dengan Nusantara itu di abad ke-17 dan ke-18. Kenapa? Memang karena Utsmani sedang sibuk dengan urusan dalam negeri. Simpelnya seperti itu ya. Tidak lagi gitu kan kuat dan peduli sebagai masa-masa sebelumnya tentang masalah kekuasaan mereka di Samudra Hindia. Karena memang sudah pelik banget dengan urusan dalam negeri mereka yang sudah mulai turun gitu kan. Belum lagi ada goncangan-goncangan dari Eropa, dari serangan-serangan dari Eropa, baik itu melalui serangan militer sehingga dan belakangan juga melalui serangan kebudayaan dan serangan pemikiran. Jadi akhirnya tadi kosong lagi tuh hubungan mereka gitu dengan Nusantara. Dan di satu sisi yang lain di babak yang baru, babak setelah itu kesultanan di Nusantara pun sibuk dengan urusan betapa ekspansifnya ya orang-orang Eropa yang melakukan kolonialisme, monopoli pasar pada awalnya terhadap wilayah-wilayah yang mereka kuasai, terutama di wilayah perdagangan di sekitar pelabuhan, kota-kota pelabuhan, yang kemudian dari monopoli pasar sampai kepada ya perebutan pasar gitu, perebutan tempat-tempat strategis sampai nanti ya kan VOC itu kan awalnya dagang gitu, badan dagang yang menguasai pasar, monopoli, kemudian juga akhirnya menguasai pelabuhan-pelabuhan, tempat-tempat strategis perdagangan, sampai nanti akhirnya menguasai wilayah sumber dayanya gitu, wilayah sumber rempah-rempah, sumber perdagangan gitu, seperti itu. Nah itu yang mereka juga sibuk akhirnya orang-orang sultan di Aceh, di Nusantara pun tidak hanya di Aceh, di Jawa dan Kalimantan dan lain sebagainya. Nah oleh karena itu hubungan dengan khilafah pun akhirnya kosong, tidak ada kisah gitu kan. Sejauh ini tidak ada kisah yang kita tidak bisa membayangkan sesuatu yang ideal gitu kan hubungan mereka pada masa itu. Karena memang ini wilayah yang sangat jauh. Sampai hari kemudian Aceh itu membuka diplomasi lagi atau korespondensi lagi dengan Utsmani di abad ke-19. Meskipun nanti penerimaannya tidak seperti yang pernah terjadi di masa-masa abad ke-16 ini penerimaannya. Kenapa? Memang karena Utsmani sudah berubah gitu pada masa itu, sudah tidak memiliki kekuatan yang sangat luar biasa dalam negeri mereka, juga sudah tidak memiliki visi yang sama tentang wilayah jauh seperti misalnya Aceh gitu, sebagaimana di masa Sulaiman Al-Qanuni tadi yang kita bahas. Maka oleh karena itu tadi diacukanlah gitu kan di abad 19 itu masalah Aceh pun mencoba untuk melakukan korespondensi, tapi diacukan, apalagi wilayah yang lain kan. Aceh bahkan sudah mendeklarkan bahwasanya di masa lalu nenek moyang kita sudah memiliki hubungan gitu kan. Kami sudah berbaiat kepada Utsmani. Tapi ya tadi Khalifah Utsmani, khalifah di masanya Muhammad Mehmed berapa tuh di awal abad ke-20. Ya sudah tidak bisa mengatakan sudah tidak bisa lagi mengurusi gitu masalah-masalah di Nusantara atau di wilayah yang jauh. Itu seperti itu, akhirnya tidak ideal juga gitu. Sampai nanti masanya di masa Sultan Abdul Hamid II yang menjadi khalifah sekitar 1878 ya kalau tidak salah, yang kemudian emang visi Abdul Hamid II ini menjadi khalifah
visinya adalah diantaranya adalah tadi selain menetralisir kekuasaan itu dari orang-orang Yahudi dan orang-orang musuh-musuh Islam, orang kafir, dia pun gitu kan mencoba untuk meneguhkan kekuasaannya, bahwasanya Utsmani sebagai pemimpin dunia Islam, bahwasanya mereka adalah sebagai khalifah gitu kan bagi dunia Islam. Makanya pada saat itu terminologi khalifah gitu kan sebagai pemimpin dunia Islam dan agama dan dunia itu semakin populer lagi di wilayah Nusantara gitu. Dalam artian gini, khalifah itu ada ternyata gitu, yaitu Abdul Hamid II gitu. Selama ini kan tidak terlihat gitu, tidak terdeteksi. Makanya tapi ketika itu terjadi ternyata kan Nusantara kecuali Aceh misalnya itu sudah menjadi bagian dari Hindia Belanda. Baru nanti Aceh sangat, ya tadi intinya ada bahwasanya tidak bisa gitu, tidak berdemokrasi sejarah hubungan yang sangat-sangat ideal gitu kan antara ideal tuh begini maksudnya. Ideal tuh sebagaimana ketika kita membahas soal fikih siasa, fikih ketatanegaraan khilafah, itu bagaimana khalifah itu memiliki kekuasaan, di bawahnya ada wazir dan di bawahnya ada gubernur dan sebagainya. Ya akhirnya kita bisa menggambarkan hal itu bagaimana ketika di masa lalu terjadi antara Nusantara dengan Utsmani. Itu tidak seperti itu, tidak ideal seperti itu. Lain halnya misalnya Utsmani dengan Hijaz, dengan Syria gitu kan, dengan Mesir, itu bisa seperti itu, ideal gitu. Tapi dengan Nusantara memang kenyataannya tidak seideal sebagaimana kitab-kitab fikih syiah itu menjelaskan tentang ketatanegaraan daulah khilafah. Gitu Mas Adin. Ya, siap. Jadi memang harus ada periodisasi ya hubungan antara Utsmani dengan Aceh, terutama Aceh dan umumnya dengan Nusantara. Baik, yang terkait dengan wazir itu bagaimana? Oh ya, wazir. Ya, sejauh yang dibaca dari masa sejarah Daulah Utsmaniyah, tapi saya sebelum mengisi sebenarnya biasanya saya baca dulu tentang biografi wazir-wazirnya, sekolah Mehmet Fasa, Ibrahim Fasa dan lain sebagainya. Memang pada masa ini gitu kan mereka itu memiliki gambarannya pengaruh dan kekuasaan yang sangat penuh, sangat kuat. Meskipun nanti mereka juga memiliki rasa takut, bahwasanya mereka berada di bawah kekuasaan khalifah yang sah gitu, yang asli gitu. Dan itu yang terjadi bahwasanya gitu, mereka memiliki sangat kekuasaan dan pengaruh yang kuat, meskipun mereka dikatakan memiliki pengaruh atau wewenang administratif gitu kan. Tapi seringkali kebijakan pun mereka memegang hal-hal yang sifatnya hukum, hal-hal yang sifatnya kebijakan dan semacamnya. Dan itu terjadi pada masa sejarahnya terjadi seperti itu di masa Daulah Utsmaniyah kan, di mana gitu kan masalah wazir ini yang kita bahaslah selama ini gitu di masa Sulaiman Al-Qanun ini, yang bahkan Sulaiman Al-Qanun ini di masa keidealan Utsmani gitu, di masa Utsmani itu sangat sedang jaya-jayanya, ternyata wazirnya itu sangat luar biasa pengaruhnya atau kekuasaannya, hampir penuh gitu di wilayah-wilayah memang khalifah tidak langsung terlibat langsung dalam persoalan tersebut. Misalnya dalam masalah Samudra Hindia gitu kan, itu wazir itu memiliki peran yang sangat penuh gitu kan. Makanya saya juga kaget gitu kan, kenapa pembabakan buku di The Ottoman Age of Exploration ini pembabakannya berdasarkan nama-nama wazir, bab-babnya gitu kan, karena memang pengaruhnya sangat luar biasa kuat. Apakah itu ideal atau tidak ideal? Ini berbicara tentang fakta sejarah di masa lalu seperti itu. Bahwasanya wazir itu memiliki kekuasaan yang sangat penuh. Idealnya seperti itu ya, ideal seperti dalam buku-buku fikih syiah sih tidak seperti itu harusnya. Tapi kan ini yang terjadi umat manusia di masa lalu, terjadinya begitu, seperti itu. Gitu Mas Adit. Memang pengaruhnya sangat luar biasa kuat. Apakah itu ideal atau tidak ideal? Ya. Ini berbicara tentang fakta saja. Oke, baik. Terima kasih Ustaz Septian. Mungkin agak putus-putus ya kalau di sinyal di saya. Tapi no problem. Kita lanjutkan langsung ke pertanyaan selanjutnya ya, terkait dengan dari Umar Abu Azam ya. Izin bertanya Ustaz,
pada masa Wazir Sepuluh Mehmet Pasha ini, apakah sudah terjadi persaingan jalur perdagangan dari negeri-negeri Eropa, Portugis, Belanda, Inggris ke Nusantara dan India? Lalu apakah ada upaya dari penguasa Turki Utsmani untuk membantu negeri-negeri Muslim di sekitar Nusantara untuk mematahkan upaya monopoli mereka? Oke, mangga Ustaz Septian. Ya, apakah sudah ada persaingan gitu antara orang-orang Eropa dengan Samudra Hindia, dengan Utsmani di Samudra Hindia pada masa itu sudah ada gitu. Bahkan selain Portugis pada masa itu juga sudah ada Belanda sebenarnya yang sudah bermain di Samudra Hindia gitu. Kita tentu tidak lupa bahwasanya pada tahun 1596 itu adalah tahun kedatangan pertama kali orang Belanda itu di pelabuhan Banten gitu. Berarti memang kurang lebih 5 dekade sebelumnya atau 6 dekade sebelumnya orang Belanda itu sudah lebih dulu datang ke wilayah Nusantara sebelum orang Utsmani, katakanlah seperti itu. Maka oleh karena itu sebenarnya ada persaingan di sana antara orang Eropa dengan Utsmani. Cuman kan di awal-awal ini kan Belanda ini kan sebagai badan dagang saja kan, sebagai maksudnya unit bisnis lah gitu, katakan seperti itu. Belanda ini datang sebagai unit bisnis yang memang dia kepentingannya ke wilayah tersebut untuk berdagang, mencari sumber-sumber komoditi utama pada masa itu, rempah-rempah, pala, gitu, cengkeh dan lain sebagainya untuk dijual kembali. Itu kan awal didirikan kongsi dagang atau kongsi dagang Hindia Timur Belanda atau Verenigde Oost-Indische Company kan, VOC gitu kan, pada tahun 1602 untuk tadi berdagang kan. Tidak secara langsung melakukan persaingan gitu kan, persaingan militer dan lain semacamnya dengan Utsmani. Berbeda dengan Portugis yang memang dia sudah menguasai Malaka, sudah melakukan berbagai serangan militer, kampanye militer di wilayah Samudra Hindia yang seperti yang kita telah jelaskan pada bab sebelumnya minggu lalu, bahkan sudah ada perang dunia pertama gitu antara Portugis dengan Utsmani. Jadi begitu ya, memang sudah ada persaingan itu dengan Eropa dan Utsmani, tetapi nyaris bisa dikatakan Portugis lah satu-satunya menjadi pesaing utama Utsmani di Samudra Hindia pada masa-masa yang kita bahas kali ini. Ya, bicara tentang Perang Dunia Pertama, ini ada pertanyaan menarik dari Mbak Anissa Fitriani ya. Nah, Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, pada abad ke-16 ketika Portugis menduduki Malaka itu kan dia punya negara vasal, yaitu Aru. Kemudian juga beraliansi dengan kerajaan non-muslim di Nusantara seperti kerajaan Sunda, Panarukan, Minangkabau di Sumatera. Nah, apakah pada saat itu seperti apa posisi Utsmani dalam perang yang melibatkan banyak negara? Terus juga ada yang mengatakan itu sebagai Perang Dunia Pertama. Apakah itu tepat? Bagaimana Ustaz? Terima kasih. Ya, soal hubungan Portugis dengan beberapa wilayah di Nusantara itu kan ya singkatnya gini, itu kan lebih ke barat ya, lebih ke timur ya, lebih ke timur dan lebih ke dalam wilayah Nusantara. Sementara pada periode yang kita bahas, Utsmani ini belum sampai ke wilayah yang lebih dalam lagi Nusantara. Pengaruhnya gitu, arah politik militernya dan lain sebagainya. Utsmani ini baru di wilayah Sumatera bagian utara. Sumatera bagian utara itu wilayah timurnya, wilayah baratnya. Dan saya kira bahwasanya belum sampai ke sana Utsmani itu pengaruhnya sampai ke wilayah Nusantara lebih dalam. Artinya belum ada gitu kan persaingan dengan Portugis ke wilayah-wilayah tersebut pada masa-masa yang kita bahas saat ini. Utsmani gitu kan baru di wilayah Samudra Hindia, Samudra Hindianya gitu, Samudra Hindianya. Kalau udah ke Sunda, ke Jawa dan lain sebagainya kan udah ke Laut Jawa gitu, lebih ke sana gitu. Jadi saya kira ya belum ada persaingan ke sejauh ke sana antara Portugis dengan Utsmani. Karena secara historis pun Utsmani baru di wilayah Sumatera Utara. Gitu Mas. Termasuk di periode-periode setelahnya ya?
ya itu belum dibahas gitu kan. Ya baru periode setelahnya ya mungkin gitu ya, ketika perang Aceh dengan Batak misalnya, itu kan seperti yang kemarin saya sebut ya, menurut catatan Pinto sudah ada orang Utsmani yang membantu gitu. Batak sendiri kan masih di wilayah Sumatera lebih dalam kan, lebih ke tengah, lebih ke dalam tuh maksudnya ke tengah wilayah pulaunya gitu. Masih sekitaran pesisir Sumatera Utara. Ya, berarti secara positioning bukan Utsmani sebagai pemeran utama ya, tapi memang sebagai bukan. Dalam tanda kutip pemeran pembantu gitu ya. Pemeran utama tetap dari kerajaan-kerajaan di Nusantara gitu. Iya, iya. Bahkan belum ada peran lah di sana di masa itu ke wilayah wilayah Nusantara lebih jauh, lebih dalam gitu. Oke, siap. Ya, gitu. Ini karena siap. Karena pertanyaannya juga sudah habis ya, dan waktu kita di acara ini tinggal 3 menit lagi. Dari Ustadz Septian mungkin ada penutup. Iya. Baik lagi ke masalah sejarah gitu kan. Emang menarik kita bisa habis ya, dan waktu kita di acara ini tinggal dan berbagai informasi tentang masa lalu umat Islam di sana, di yang sangat jauh dengan satu hal ide hari ini, entah itu kita tersebut. Sumber informasi itu bisa berupa arsip, bisa berupa buku-buku atau literatur yang memang menjangkau arsip-arsip tersebut, sehingga kita bisa membayangkan, menggambarkan dalam pikiran kita, dalam imajinasi kita, ternyata memang di masa lalu itu seperti itu. Dan itu kan bayangan dan imajinasi yang bukan khayalan, tapi memang imajinasi yang kita diarahkan atau dibatasi oleh fakta-fakta sejarah, fakta-fakta yang memang pada masa itu memang peristiwa itu terjadi gitu, seperti itu. Sehingga kita hari ini gitu kan, ketika meyakini satu hal, entah itu khilafah dan lain sebagainya, termasuk relasi antara khilafah dengan Nusantara, memiliki argumentasi yang sangat-sangat kuat gitu kan, bukan argumentasi yang halu dan lain sebagainya. Inilah fakta di masa lalu gitu kan, yang memang sudah terjadi antara kita dengan Nusantara, antara kita dengan kekhilafan di Timur Tengah. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Baik, terima kasih Ustadz Septian. Ini ada pertanyaan dari Zoom dan YouTube ya, yang kurang lebih sama. Ini panitinya bisa diakses di mana ya? Banyak di internet. Nanti bisa diakses lah. Tapi bisa ada rencana di-share juga ke peserta atau bagaimana? Enaknya nanti mungkin kalau udah jadi buku khusus gitu kan, buku terjemahan atau buku dan sebagainya. Tapi barangkali kalau memang tertarik dengan buku-buku yang membahas tentang Aceh dan khilafah, sudah banyak sih buku yang terbitkan. Itu paling masalah. Sip. Baik, terima kasih Ustadz Septian atas kesempatan pada pekan hari ini. Sampai jumpa di pekan selanjutnya ya, di bab 7 ya, di bab 6 pertemuan kita yang ke-7. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan hari ini. Kita tutup dengan baca istighfar, hamdalah, dan doa penutup majelis. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.